dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar ketika melihat hewan unta, sapi, dan kambing pada 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Di antara sunnah-sunnah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu kita membaca takbir ketika kalian melihat hewan an'am. Ini an'am, ini kambing atau sapi atau onta yang dipersiapkan untuk dijadikan hewan kurban. Sebagian ulama semua hewan meskipun akan dipersiapkan sebagai kurban atau tidak. Sebagian ulama mengkhususkan hanya hewan yang akan dijadikan hewan kurban. Ketika melihat mata kita melihat pandangan ke mereka, maka itu kita dianjurkan untuk membaca takbir. Ya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ayyamul ma'lumat adalah 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Nah, kita punya ayyamul ma'lumat, kita punya ayyamul ma'dudat. Jadi ayyamul ma'dudat ini 30 hari di bulan Ramadan. Ayyamul ma'lumat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ayo. Yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Bulan Hijjah, ayo. Tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk laki-laki dan perempuan yang telah tua. Yang lebih utama adalah melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha dalam masjid. Jadi sekiranya itu orang laki-laki meskipun sudah balik atau belum balik, jadi bukan anak-anak atau orang sudah tua, maka sunnah bagi mereka di masjid. Begitu juga perempuan yang sudah masuk usia tua, tanpa terdapatnya alat kecantikan dan tanpa menggunakan parfum, maka disunahkan untuk sholat di masjid. Lain hanya perempuan yang masih muda atau perempuan tua cuman akan menggunakan parfum atau kosmetik dan lain-lain, maka disunahkan di rumah. Karena keluarnya perempuan dengan muta'attirah mutazayyinah ke masjid merupakan perkara yang diharamkan oleh syariat. Apalagi sampai menyebabkan terjadinya pandangan dengan laki ajnabi, sampai laki akan kecium parfumnya oleh laki ajnabi, itu hukumnya adalah haram. Makanya kata sebagian salaf, man kanat bitti bimasyah fahiya fil hadithi zaniyah. Barang siapa yang berjalan, seorang perempuan berjalan di antara orang laki-laki ajnabi sedangkan menggunakan parfum dan parfumnya kecium oleh laki ajnabi, maka dia termasuk dalam hadis, termasuk orang perempuan yang zaniyah, yang telah melakukan zina. Hatta Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengambil zahirnya hadis, mewajibkan bagi perempuan yang keluar dan berjalan di dekatnya laki ajnabi untuk mandi sebagaimana mandinya dari janabah. Mengambil syarat zahirnya hadisnya ini. Jadi, ada kita pernah suatu hari berjalan dengan Habib Abu Bakar bin Umar Haddad dari Inat. Ini di antara tarbiyahnya syuyukh ini. Kemudian waktu kita masuk Rubat Madinah, Habib Zain, Abu Bakar di Arabia, karena saking tua tidak bisa jalan, dia apa Arabia? Kursi roda. Kursi roda. Kemudian Abu Bakar ini, kemudian kita tengah-tengah kita dorong Abu Bakar begini. Kemudian ada perempuan yang masuk, pakai parfumnya, masya Allah, kemana-mana tuh parfum. Akhirnya Abu Bakar ngambil apa? Ngambil ridaknya tutup ini. Itu apa tujuannya? Supaya tidak kecium sama parfumnya perempuan yang masuk barusan ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya dia tidak dosa. Kif yu'allimur rahmat ini. Jangan sampai perempuan ini ngelewatin dia Abu Bakar dan sebabnya perempuan ini dia dapat dosa. Wala semua yang ikut ini. Dan juga nunjukkan kepada yang ikut ini. Kepada yang ikut yang lain. Jadi kalau kita ngelewat satu tempat, misalnya ada perempuan banyak di situ, kita gurunya kita Habibzin juga begitu juga. Pernah kita satu Habibzin masuk rumah Rubat, kelihatan perempuan sebelumnya sudah masuk duluan. Itu Habibzin ngambil lidahnya sambil nutupin gini. Supaya apa? Supaya tidak kecium baunya parfumnya perempuan-perempuan yang masuk itu. Sampai ke titik dan padahal mereka arifin billah. Ini istilahnya bisa jaga hatinya mereka, apalagi yang muda-muda ini. Ayo. Kedua, untuk wanita yang masih gadis atau muda, yang lebih utama adalah melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha di rumah. Di rumah masing-masing. Sholat sholatnya perempuan yang masih muda di rumah lebih afdal daripada sholat Idul Fitrinya perempuan yang Idul Fitrinya di mana? Di masjid.
Karena mafasid, apalagi zaman sekarang. Keluar bareng, campur laki perempuan di jalan, kelihatan sama laki, ngobrol laki perempuan. Ini sholat, bukan sholat terakhirnya. Katanya Habib mau berangkat ke masjid dengan niatan dapat pahala, pulang dari masjid dapat kemalian dan sayyiat. Penuh dengan dosa. Jadi ya. Dan jika sholat di masjid maka hukumnya adalah makruh. Makruh. Jadi tetap hukum di masjid makruh. Makruhnya kapan? Selama tidak terjadi pandangan. Selama tidak terjadi kecium bau aroma dan parfum dan lain-lain. Selama tidak keluar ke masjid pakai pakaian yang tidak pantas bagi seorang muslimah. Contohnya pakai pakaian yang ketat dan lain-lain, yang tidak pantas dengan ruhani dan muslimah, itu maka hukumnya makruh. Selama tidak itu. Kalau sudah terjadi hal tersebut hukumnya haram. Begitu ya? Saya perincian mengenai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, lebih utama lagi kalau setiap masjid itu punya takmirnya itu mempunyai pengaturan masjid yang lebih sempurna itu ada ahsan. Setiap tahun lebih sempurna lagi. Jadi masuknya perempuan dari arah sebelah mana, keluar dari sebelah mana, sehingga di antara tempat masuk tempat keluar itu semua dikasih seket ini, dikasih pembatas, tidak kelihatan sama sekali. Ayo. Karena suatu hari kalau zamannya Rasulullah aja, Rasulullah kalau sholat, sahabat di belakangnya Rasulullah dan perempuan sahabiat di belakangnya para sahabat. Itu Rasulullah menganjurkan seluruh sahabat tidak gerak dari tempatnya masing-masing, tetap ngadep ke kiblat sampai sahabiat pada habis dari masjid, pada keluar semuanya. Sampai terakhir kali Rasulullah buat satu ketetapan bahwa ada satu pintu dekatnya Hujrah Syarifah. Kalau antum ke Masjid Nabawi itu di sebelah kanannya Babul Baqi, itu ada namanya Babun Nisa. Katanya Rasulullah, wajidtu law anna hadzal bab la yadkhulu illa nisa. Aku berharap kalau ada perempuan pintu ini tidak ada yang masuk dari sini kecuali perempuan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pandangan antara laki-laki dan perempuan. Itu sahabiyat atau sahabi, semuanya megang muru'ah, semuanya ashabul dzuk, semuanya ashabul iffah. Di zaman dulu ini orang mandang perempuan ajnabi itu maksud. Ini apa bukan itu ini. Di zaman sekarang. Jadi ya. Lebih utama kalau zaman sekarang ini untuk sholat di rumah lebih utama afdal mutlaqan ini. Karena kalaupun selamat di dalam masjidnya, waktu di keluar jalannya tidak bakal selamat. Jadi, kalaupun selamat di jalannya, waktu di perjalanannya tidak bakal selamat. Kalau afdal lah duduk di mana? Sholat di masjid ini. Apa yang diniatkan dia niat di masjid dapat di rumah. Jadi, sholatnya di rumah lebih afdal daripada sholatnya di masjid. Ayo. Rincian hukumnya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama yang lebih utama adalah dilaksanakan di masjid. Yaitu jika area masjid cukup untuk menampung seluruh jemaah sholat sunnah Idul Fitri. Nah, sekarang lebih utama kita sholat Idul Fitri di masjid apa di lapangan? Kita lihat keadaannya. Kalau keadaannya masjid cukup untuk menampung seluruh jamaah yang ada di kota tersebut atau di desa tersebut atau di wilayah tersebut, maka lebih utama dikerjakan di masjid daripada dikerjakan di lapangan. Kenapa? Karena pertama dapat fadilah i'tikaf. Yang kedua, dapat fadilah tahiyatul masjid. Jadi, ketiga dapat fadilah syaraful makan. Karena ahabbul bilad ilallah masajid. Lah, bagaimana dengan ini Rasulullah dulu waktu salat Idul Fitrinya bukan di Masjid Nabawi? Perlu diperhatikan. Dulu Rasulullah tidak salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Ghamamah dan lain-lain karena di zamannya Rasulullah Masjid Nabawi kecil. Terjadi perluasan itu di zamannya Khulafa'ul Arba'ah. Juga di zamannya pada raja-raja setelahnya. Sehingga terjadi sekarang. Kalau Rasulullah dulu sholatnya di Masjidil Ghamamah. Pernah tahun berikutnya sholat di Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun berikutnya sholat di Masjid Umar Khattab. Tahun berikutnya di Masjidnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang dulu adalah tempat-tempatnya Rasulullah untuk sholat ngimamin sholat Idul Fitri. Itu berupa tempat terbuka seperti kayak lapangan begitu. Tapi kalau sekarang sudah itu tempat masuk masjid-masjid tidak ada apa-apanya bandingannya dengan Masjid Nabawi. Hanya berupa kamar-kamar begitu aja sekarang. Kecilnya dibanding dengan Masjid Nabawi yang sekian hektar. Begitu ya. Jadi intinya apa? Intinya kita ngadakan sholat Idul Fitri di dalam masjid lebih afdal daripada di tempat terbuka seperti lapangan. Ayo. Karena masjid merupakan paling mulianya tempat. Paling mulianya tempat ahabbul bilad ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Ayo. Dan jika dikerjakan di padang pasir tempat terbuka, maka hukumnya adalah makruh. Makruh. Ayo, selama mampu masjid, kenapa dipindah ke lapangan? Ayo. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i.
Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, sholat sunnah Idul Fitri yang lebih utama adalah dilaksanakan di tanah lapang. Di tanah lapangan karena bisa menampung jumlah yang lebih besar daripada masjid. Dikhawatirkan ada jumlah jamaah yang tambah bisa ketampung di situ. Tapi kalau di masjid akan sebagian di dalam, sebagian di luar nanti. Itu ya. Meskipun area masjid cukup untuk menampung seluruh jamaah salat. Nah. Yang kedua yang lebih utama di Masjid Nabawi sekarang pun ini dalam keadaan sekarang kalau sekiranya diperbolehkan untuk masuk seperti tahun-tahun berapa tahun yang lalu sebelum ada terjadinya virus ini, di Masjid Nabawi pun kalau itu mau sholat harus datang 2 jam 3 jam setelahnya. Apalagi sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri harus datang 5 jam setelahnya kalau pindah dapat masuk dalam. Jadi sholat Fitri dari misalnya jam 5:30, 6 kita harus datang jam 1:30 supaya bisa masuk dalam. Kalau enggak itu 1:30 sudah full dalam. Orang yang sholat di belakangnya Masjid Nabawi sekian kilo. Ada sampai 4-5 kilo belakang itu full orang sholat. Ke kanannya masjid 4-5 kilo. Seluruh habaib, hatta Habib Abdul Qadir Segaf dengan seluruh sepuhnya, punya tidak bisa gerak dari kanjangnya. Itu minta Habib Abdul Qadir Segaf untuk hari Idul Fitri dibawa ke Masjid Nabawi. Dibawa ke Madinah. Tidak bisa di masjid atau di hotelnya. Pokoknya dibawa ke Masjid Nabawi. Kenapa tujuannya? Ingin sholat Idul Fitri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka memandang Asia ini, kalau kita tidak memandang Asia, kita hanya masuk masjid, kita pulang masjid. Ya. Yang kedua yang lebih utama adalah dilaksanakan di tanah lapang, yaitu di jika area masjid tidak cukup untuk menampung seluruh jamaah sholat sunnah Idul Fitri. Faedah yang kedua, jika masjid yang sunnah dijadikan sebagai tempat untuk sholat Idul Fitri. Meskipun tidak cukup, tetap disunahkan dianjurkan di dalam masjid. Ya. Sholat sunnah Idul Fitri sunnah dilaksanakan di Masjidil Haram Mekah. Masjidil Haram Mekah itu 100.000 pahalanya. Ya. Di semua tempat, kalau Haram Mekah semua tempat, meskipun di rumah-rumahnya mereka tetap dapat 100.000. Kalau di Madinah menurut pendapat Imam Syafi'i hanya di Masjid Nabawi aja. Di luar area masjid tidak dapat 1.000. Fadilahnya 1.000. Lebih afdal daripada 1.000 salat selain Masjid Nabawi. Itu dalam madhab Imam Syafi'i hanya masjid. Dalam madhab Imam Malik lah semua Madinah. Sebagian ulama yang lain mengatakan seluruh masjid yang pernah digunakan untuk Rasulullah salat di situ. Ada berapa masjid di Madinah yang pernah Rasulullah gunakan untuk salat? Ada 46 masjid. Semua itu tempat-tempat Rasul digunakan untuk salat. Ada sekitar 23 sumur yang Rasulullah pernah meludah, pernah wudu, dan sampai sekarang masih ada airnya. Jadi ya. Dan Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis atau dengan 500 lebih afdal daripada 500 salat selain Baitul Maqdis sebenarnya. Meskipun masjid tidak cukup untuk menampung seluruh jamaah. Kenapa? Karena keberkahan tempat, karena telah diinjak oleh kaki-kakinya para nabi. 3 tempat tersebut. Masjid Haram Mekah, Nabi Allah Ibrahim, dan seluruh nabi setelahnya. Seluruh nabi yang haji mesti injak Haram Mekah. Begitu juga Haram Madinah telah diinjak oleh kakinya Rasulullah, cukup 1. Dan seluruh para sahabat, para arifin billah. Masjid Baitul Maqdis, seluruh nabi. Hampir semua nabi masuk situ. Bahkan Lailatul Isra wal Mi'raj tidak ada satupun nabi mursal atau rasul kecuali ikut sholat di situ. Nah, oleh karenanya itu sebagian ulama menganjurkan kalau kita mau sholat itu sholat di masjid-masjid yang pernah diinjak oleh kaki-kakinya orang soleh. Itu pernah dimasukin oleh orang-orang soleh. Itu lebih utama. Masjid-masjid qadim yang pernah diinjak oleh orang soleh itu lebih utama daripada masjid-masjid yang baru dibangun. Bukan artinya tidak sunnah dianjurkan, tidak. Semua masjid-masjidnya Allah SWT, cuman yang pernah dimasukin oleh orang-orang soleh itu lebih utama. Kalau misalnya kita sama-sama mau sholat Jumat, misalnya sholat Jumat ada masjid baru dibangun, ada masjid yang lama, yang sudah pernah dimasukin arifin billah, saya itu lebih utama itu dimasukin itu. Oke, ya. Dalam kitab Syairul Jamal dijelaskan wafidwa bil masjidi afdal. Wafidwa bi ghairi khilaful aula. Bagila fidwa bis sahra afdalu lil ittiba. Lilittiba ini karena Rasulullah salat di tempat-tempat terbuka waktu itu. Yaitu yang sekarang ini posisinya tempat sekarang digunakan untuk Rasulullah salat ngimamin itu Masjidil Ghamamah, Masjid Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Itu semuanya sampingnya Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi di sini samping-sampingnya sini. Jarak 300 meter, 250 meter, 150 meter dari Masjid Nabawi. Ayo. Mahallul khilaf fi ghairi Masjidil Haram wal Aqsa. Nah, itu, fi ghairi haram wal Aqsa, ya. Amma huma fafi'uha fihima afdal ittifaqan ya. Li syarafihima ma'a suhulatil hudud lahuma wa tisa'ihima. Apalagi zaman sekarang Masya Allah ya. Wal awju kama qala Ibn al-Ustad
ilhaqu Masjidil Madinah di Masjidil Makkah. Nah, terlambat dalam penyaksian hilal Idul Fitri. Kalau misalnya ada orang menyaksikan di hakim bahwa telah melihat hilal Idul Fitri, tapi setelah masuk hari Idul Fitri, ada kalanya qabla zawal, ada kalanya ba'da zawal, beda hukumnya. Misalnya jam 7 pagi, jam 8 pagi, satu orang datang ke hakim, datang ke presiden atau datang ke Imam Al-A'zam mengatakan bahwa aku tadi malam melihat hilal Syawal. Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana kalau hukumnya datang setelah adzan zuhur, jam 2, jam 3, sebelum adzan asar? Ayo. Jika saksi yang melihat hilal Idul Fitri terlambat ketika memberikan kesaksiannya kepada hakim, maka perincian hukumnya sholat sunnah Idul Fitri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika orang yang melihat hilal memberi kesaksian sebelum zawal, adzan zuhur. Sebelum adzan zuhur, misalnya jam 11, jam 10, jam 9, jam 8, datang ke hakim dan mengatakan bahwa ana tadi malam telah melihat hilal Syawal. Ayo. Pada tanggal 30 Ramadan, masih terdapat waktu yang cukup untuk berkumpul dan melaksanakan sholat. Masih ada waktu, misalnya jam 8, jam 9, ada waktu untuk kumpul di masjid sholat Id. Ayo. Secara sempurna atau cukup untuk sholat satu rakaat. Iya. Maka wajib bagi kaum muslimin di daerah tersebut untuk membatalkan puasa. Wajib batalkan puasa yang pertama. Terus dan melakukan sholat dan kumpul di masjid sholat sunnah Id. Jam berapa? Jam 9, jam 10. Maksudnya kita sholat Idul Fitri maftuh sampai jam sebelum adzan zuhur. Ayo. Yang kedua, jika orang yang melihat hilal memberi kesaksian sebelum zawal. Yang kedua, setelah zawal. Ayo. Dan pada tanggal 30 Ramadan. Dan tidak terdapat waktu yang cukup untuk berkumpul dan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Ada kesaksian memang sebelum, cuman waktunya tidak cukup. Misalnya sebelum adzan zuhur seperempat jam, memang kesaksiannya sebelum adzan zuhur. Cuman waktunya untuk mengumpulkan masyarakat butuh waktu. Tidak cukup untuk sholat Idul Fitri sekarang, ya. Atau memberi kesaksian setelah zawal. Atau setelah adzan zuhur, ya. Dan kesaksiannya oleh hakim diterima sebelum terbenamnya matahari. Iya. Maka wajib untuk membatalkan puasanya. Wajib. Kenapa kok wajib membatalkan puasanya? Karena terbukti hari tersebut bukan 30 Ramadan tapi 1 Syawal. Dan puasa di hari 1 Syawal haram. Maka wajib untuk dibatalkan. Dan sholat Idnya hari kedua. Bukan hari tersebut. Dan nututin sudah. Ya. Yang ketiga, jika memberikan kesaksiannya setelah zawal. Dan kesaksiannya oleh hakim diterima setelah terbenamnya matahari. Setelah maghrib, maka tidak boleh membatalkan puasanya. Karena hukum bergantung kepada hukum hakim. Sedangkan orang ini menyatakan bahwa dia telah menyaksikan hilal Syawal di hari terakhir di bulan Ramadan tadi malam, sedangkan hakim tidak menerima kesaksiannya dia kecuali setelah adzan maghrib. Maka hari tersebut wajib meneruskan mereka ini semua satu masyarakat. Wajib meneruskan puasanya sampai adzan maghrib dan besok pagi baru diadakan sholat sunnah Idul Fitri. Ya. Dan dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah Idul Fitri pada hari berikutnya dalam keadaan ada. Perbedaan hukum antara sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Apa bedanya Idul Adha sama Idul Fitri? Ya, sama-sama sunnah. Ya. Cuman ada beberapa masalah beda, ya. Perbedaan hukum antara sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah Idul Fitri sunnah untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau kita sebelum melakukan sholat Idul Fitri, setelah adzan subuh dan sebelum melakukan Idul Fitri, kita sunahkan makan dulu. Yang lebih utama dengan kurma. Seperti Anda bilang kemarin, kalau bisa pas setelah sholat Idul Fitri itu berangkat ke masjid sambil bawa kurma. Setelah sholat subuh bagiin kurma semuanya. Niatkan supaya ngidupkan sunnahnya Rasulullah. Yaitu al-fitr bitamr ba'da salatul fajr wa qabla salatul id. Kalau di Masjid Nabawi itu semua rata-rata sudah. Hampir setiap orang itu Pakistan, pakai Turki, ahli Madinah sendiri. Jadi berangkat itu jam 1 itu sudah bawa kurma sekian kotak itu. Per orang 30-40 kotak. Kurma-kurma ajwa-ajwa. Begitu selesai adzan langsung itu sambil mikrofonnya Masjid Nabawi takbir sambil bagiin kurma ajwa itu. Nah itu kalau bisa dihidupkan di sini. Bawa 1 kotak, 2 kotak semampunya ente. Tidak mampu, tidak masalah. Ya. Salat sunnah Idul Adha tidak disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, bikhilaf kalau Idul Adha
Karena sebelumnya sudah makan, maka disunahkan imsak. Disunahkan imsak dari mulai setelah sholat subuh sampai dia melakukan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Setelah melakukan Idul Adha, yang pertama kali digunakan untuk sarapan adalah sedikit dari hewan kurban yang dia sembelih. Kalau menyembelih hewan kurban. Ya. Yang kedua, sholat sunnah Idul Fitri tidak terdapat takbir muqayyad. Nah, sebenarnya ini ketahuin bahwa takbir ada dua, ada namanya takbir muqayyad, ada namanya takbir mursal. Nah, takbir mursal ini ada di salat Idul Fitri, ada di salat Idul Adha. Kali takbir muqayyad tidak ada kecuali di Idul Adha. Akan tetapi takbirnya muqayyad di Idul Adha lebih afdal daripada takbirnya mursal di Idul Fitri. Itu apa ya? Salat sunnah Idul Adha terdapat takbir muqayyad dalam Idul Adha. Yang ketiga, salat sunnah Idul Fitri sunnah dilakukan secara berjamaah. Salat Idul Fitri secara berjamaah, bittifaq ya. Salat sunnah Idul Adha sunnah dilakukan dengan cara munfarid bagi jamaah haji. Kalau kita lagi haji, maka kita disunahkan lagi karena posisinya waktu itu ada di Mina. Tanggal 10 posisinya jamaah hujjah kebanyakan semua di Mina. Lah disunahkan untuk melakukan salat Idul Fitri secara munfarid, tidak sedang berjamaah. Karena ada amal banyak di hari itu. Begitu ya? Amal-amalan banyak harus dikerjakan, di antaranya ngelempar, di antaranya tawaf ifadah, di antaranya cukur rambut, tahallul, semuanya itu semua di hari itu semua. Makanya kalau tetap disunahkan untuk mengerjakan secara berjamaah akan menjaga masyaqqah, beratkan jamaah haji. Makanya bagi jamaah haji sholat Idul Adha disunahkan dikerjakan secara munfarid. Kalau mau dikerjakan di jamaah di khemanya dia, tidak masalah. Ayo. Yang keempat, sholat sunnah Idul Fitri disunahkan menerangkan zakat fitrah pada khutbah. Waktu kita khutbah Idul Fitri, maka yang dianjurkan adalah pembahasannya, sangat dianjurkan pembahasannya adalah tentang zakat fitrah. Kenapa? Untuk mengingatkan orang yang belum zakat, atau mengingatkan orang yang ada kesalahan di masalah zakat. Yang sering terjadi misalnya zakat dengan uang tanpa taglid kepada Imam Abu Hanifah, ini tidak sah. Gitu, gitu. Atau mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan yang sudah dimasak, tidak berupa makanan mentah, gitu, dan lain-lain. Atau mengeluarkan zakat tanpa diiringi dengan niat. Ayo. Salat sunnah Idul Adha sunnah menerangkan tentang udhiyah. Ada khutbah salat sunnah. Nah. Baik. Al-Fadhil Habibina. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan fi hadhihi sanah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Al-Fadhil Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ikhwani min al-bahrain sallallahu alaihi jami'a ashab jami'a sadatina ala bi'alabi sahabat hadar Ramadan sayyidina Imam al-Alfillah ya Abdullah bin Umar bin Ahmad syukran bin Salam wa tafiq wa khairu wa isma'ul khair sallallahu alaihi jami' sallallahu wa walidina walidikum wa mu'adina wa mu'adikum wa mu'adil muslimin annallaha yataghashshawum birrahmah wal maghfirah wa jannah wa yanfa'una bihi wa bi'uluhihim wa asrarihim wa anwa'ihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.